warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manjuk Ahmad dari Teknik Industri 22B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis rantai pasokan supply chain komoditas cabai rawit di Kelurahan Kumalembuai, Kota Tomohon. Untuk pendahuluannya, cabai adalah tanaman yang tumbuh banyak di Nusantara. Tanaman cabai banyak dibudidayakan di Indonesia karena Indonesia mempunyai iklim tropis. Cabai dapat ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah, sehingga cabai di Indonesia sangat berlimpah. Cabai adalah rempah-rempah bernilai tinggi sejak masa silam hingga sekarang. Cabai mempunyai banyak jenisnya. Hanya saja di Indonesia jenis cabai yang digunakan hanya jenis-jenis tertentu. Saja seperti cabai besar yaitu cabai merah, cabai hijau, cabai merah keriting, dan paprika, serta jenis cabai kecil yaitu cabai rawit. Kumalembuai adalah sebuah desa yang terletak di sebelah timur Kota Tomohon yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani. Untuk bahan dan metode teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pencatatan untuk menggambarkan teks dan melukiskan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada. Budiman 2013 halaman 34. Tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan teknik analisis deskriptif yaitu untuk mengupayakan penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat dari suatu fakta pada peristiwa yang terjadi di komoditi cabai rawit di Kumalembuai. Adapun proses penelitian dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman 1992 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reduksi. Data-data diperoleh di lokasi penelitian. Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari polanya. Diadakan tahap reduksi data selanjutnya dengan dalam membuat ringkasan, mengkode, menelusuri pola, dan menulis ke komponen teoritis. Yang kedua, penyajian data dimaksud agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari fokus penelitian. Yang ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data dengan berusaha untuk menganalisis dan mencari makna kata-kata yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan bersamaan, hal-hal yang sedang timbul, hipotesis atau sebagainya untuk dituangkan dalam kesimpulan yang sifatnya masih tentatif. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, barulah dapat ditarik kesimpulan. Hasil dan pembahasan deskriptif objek penelitian Pasar Beriman Tomohon yang terletak di Kelurahan Paslaten 1, Kota Tomohon merupakan salah satu pasar terekstrim di Indonesia. Berbagai macam jenis binatang dijual di pasar ini seperti tikus, babi, anjing, kucing, dan binatang lainnya. Tak hanya itu, kebutuhan sandang pangan dan papan tersedia di sini. Pasar Beriman Tomohon ini juga tetap dapat terminal bus dengan berbagai tujuan seperti Manado dan tujuan lainnya. Untuk hasil penelitian komoditi cabai rawit di Kelurahan Kumalembuai, cabai rawit atau rica adalah salah satu komoditas yang paling dicari di kalangan masyarakat. Selain sebagai bumbu pelengkap dari setiap masakan, cabai juga seringkali menjadi produk olahan seperti sambal botol, minuman, dan obat-obatan. Produksi cabai rawit menurut data dari Direktorat Jenderal Hortikultura jumlah bervariasi dari tahun ke tahun. Jumlah produksi cabai rawit pada tahun 2011 jumlahnya 455 ton per tahun, kemudian pada tahun 2012 turun sebesar 318 ton dan naik 1368 ton pada tahun 2013. Jumlah produksi cabai rawit di Kelurahan Kumalembuai memang tidak sebesar jumlah produksi di Provinsi Gorontalo dan Pulau Jawa.
Hal ini dikarenakan masih sedikit petani yang menanam cabai di Kelurahan Kemelembuai. Untuk mekanisme aliran produk, aliran informasi dan aliran keuangan pada rantai pasok komoditas cabai rawit di Kelurahan Kemelembuai. Untuk bisa kita lihat datanya yang dari awal, yaitu A adalah petani, data yang dimana untuk yang A, petani cabai rawit adalah lembaga atau mata rantaian yang bertindak sebagai produsen utama dalam rantai pasokan komoditas cabai rawit di Kelurahan Kemelembuai. Untuk yang B bisa kita lihat, yaitu pedagang pengepul. Untuk yang B, yang pedagang pengepul desa adalah lembaga perantara pemasaran pertama yang terlibat dalam pendistribusian cabai rawit. Untuk yang C adalah pedagang pasar. Ini pedagang pasar adalah salah satu mata rantai atau lembaga pemasaran yang mendistribusikan cabai rawit dalam jumlah besar atau bisa juga dijual lagi ke konsumen di pasar Beriman, Tomohon. Pengecer cabai rawit, pedagang pasar cabai rawit adalah lembaga pasar yang berhubungan langsung dengan konsumen. Untuk yang E, yang yaitu kita lihat konsumen cabai rawit adalah mata rantai yang mengkonsumsi atau memanfaatkan cabai rawit untuk kebutuhannya sendiri. Lalu saluran distribusi pada rantai pasokan komoditas cabai rawit di Kelurahan Kemelembuai. Komoditas cabai rawit di Kelurahan Kemelembuai menunjukkan bahwa komoditas cabai rawit di atas menunjukkan bahwa rantai pasokan komoditas cabai rawit di Kelurahan Kemelembuai terdiri dari 5 macam saluran yang mendistribusikan produk berupa buah cabai rawit yang segar. Kita lihat untuk strukturnya. Lalu untuk tingkat efisiensi pada rantai pasokan komoditas cabai rawit di Kelurahan Kemelembuai, yaitu untuk petani harga jual yaitu sekitar 50.000, SKL-nya 78,12. Untuk pedagang pengepul harga belinya 50.000, harga jualnya 60.000 dan keuntungannya 10.000. Untuk SKL-nya 15,62. Untuk pengecer cabai harga belinya 60.000, harga jualnya 64.000 dan keuntungannya 4.000, SKL-nya 6,25. Untuk konsumen harga beli 64.000, untuk MP-nya 14.000. Untuk total keseluruhannya SKL-nya itu 99,99